Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kalesang. Ya, malam ini kami dari media online kalesang.id. Ya, kita berjumpa lagi pada podcast di Sayel Tidore, Kak. Iya, ya, sebelum mulai malam ini, saya bersama salah satu owner nih dari UMKM yang turut berpartisipasi dalam Sayel Tidore tahun 2022. Baik, Kak, ya. Langsung saja nih Kak, saya mungkin bincang awalnya. Oke, Silakan Kakak perkenalkan diri dulu pada Sobat Kalesang dan nama UMKM-nya apa. oke. Silakan Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari, biasa dipanggil Ari saja. Kebetulan saya bukan owner. Kami itu Iya, mungkin di dalam UMKM kami itu nggak ada yang namanya owner. Kami mitra aja sih sebenarnya. Tapi baik. ini kan apa ya? Bukan hal yang kaku untuk dijalankan. UMKM kami itu namanya Cekam Arteri. Cakamatri. Cekam arteri. Jadi cekam arteri itu cengkeh kayu manis. Arteri itu kan secara arti ataupun apa ya istilahnya dunia medis itu kan apa namanya pembuluh darah ya. Oh iya, Tapi apalah arti sebuah nama itu cuma pakai cekamnya aja cengkeh kayu manis. yuk manis. Produk kami itu ada dua varian. Ada roll on sama aromaterapi. Oh Dari iya, cengkeh baik. sama kayu manis. Terapi. Iya Kak, mungkin bisa dijelaskan dari produk ini bahan utamanya nih apa-apa saja nih Kak? Iya. Ya, dipersilakan Kakak. Saya mungkin tarik ulur ya ke belakang Iya, baik. biar Silakan. lebih rentetan. Apa durasi dibatasi nggak? Enggak, Nggak batasi. silakan Oke. bebas Kak. Ini tuh berawal dari kegelisahan saya sama teman-teman saya yang juga akademisi Oh, di Poltekkes Ternate jurusan keperawatan. Kami itu semacam gelisah gitu. Maluku Utara, Tidore gitu. Kita dulu diperebutkan bangsa-bangsa itu cuman satu yang diperebutkan rempah-rempah cengkeh, kayu manis. Iya. Kan? Salah satunya kayu manis, cengkeh, pala dan segala macam. Tapi yang bikin kami itu resah itu kalau misalnya ditanya olahan atau ya semacam itu cengkeh, pala, kayu manis dan segala macam itu cuman dibikin jadi olahan makanan. Mungkin kalau pala jadi jus buah pala. Ya, kami tuh berpikir gimana caranya ini bisa jadi satu inovasi. Karena sudah terlalu banyak misalnya katakanlah olahan-olahan serupa gitu. Iya. Kami carilah riset segala macam, nemulah satu formula nih. Kalau ternyata cengkeh sama kayu manis ini punya kandungan yang bisa diekstrak menjadi minyak esensial. Nah, kebetulan minyak esensial dari cengkeh sama pala ini bisa jadi aromaterapi. Salah satu kegunaan atau khasiatnya itu buat insomnia. Ya kan misalnya kayak orang di sini nih anak-anak muda orang bilang galau, susah tidur, berpikir ini atau misalnya sibuk lewat jam 12 terus bisa tidur ya bisa insomnia gitu. Insomnia kan kalau orang lihat di bukan pengaplikasian istilahnya di dunia kesehatan, kalau cuma satu hari oke lah orang masih bisa beraktivitas normal. Tapi kalau misalnya dalam range waktu panjang, insomnia ini bisa istilahnya menurunkan performa gitu. Kan. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi gitu buat produk lokal, bahan dasar lokal yang sebenarnya punya nilai jual, punya value yang tinggi selain diolah jadi makanan. Iya. Jadi produknya herbal. Iya, baik Kak. Terus untuk produksinya ini sudah dimulai sejak kapan? Kan tadi Kakak sempat katakan bahwa ada riset dan sebagainya. Nah, Ya. untuk hitungan waktunya itu dari riset hingga memproduksi itu rentannya berapa waktu dan dimulai kapan, Kak? Secara umum Iya. teman-teman saya nggak hadir lagi. Saya pribadi tuh lupa dimulai kapan gitu. Cuman seingat saya itu setahun lebih dari ke belakang gitu. Iya. Nah, untuk memproduksi ini itu
kita cuma membutuhkan beberapa hari, 2-3 hari saja untuk produksi 2 jenis varian itu, ada roll on sama aromaterapi itu. Aromaterapi itu. Nah itu kami menggunakan bukan tenaga kerja, kami mitra kami itu ya orang lokal gitu yang punya bahan dasarnya itu. Terus kami edukasi gimana caranya diekstrak segala macam, dibikin jadi minyak esensial, jadilah itu. Jadi secara kumulatif kalau misalnya kita lihat proses produksinya itu nggak sampai seminggu. Yang lamanya kita di sini itu untuk mungkin pesan packagingnya, itu saja. Karena balik lagi, kalau kita lihat di sini orang tuh tertarik pertama apa sih, packaging gitu. Selain itu kan harus diedukasi ini juga seperti apa gitu. Iya baik Kak, mungkin itu proses pembuatannya tadi ya. Untuk ya sejauh ini untuk pemasarannya sudah sampai kemana nih Kak? Pemasaran sejauh ini karena kami terkendala budget, terkendala waktu dan segala macam. Waktu ini bukan waktu produksi, cuman karena kami punya satu kegiatan lagi di luar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Kami baru melayani mungkin shippingnya tuh lokal aja, Maluku Utara aja, Tidore, Ternate, ya mungkin ya habis dari sini baru mau kita pikirin gimana mau dijual online nih. Karena bukan baru kita mau pikirin sekarang, cuman kita itu nggak apa ya, sibuk gitu. Oh iya. Terkendala waktu juga mungkin. Jadi ya kita lihat nih sel Tidore ini bagus. Satu buat ajang promosi, yang satu lagi buat, kalau saya lebih mengedukasi masyarakat ya. Iya, untuk di sel Tidore ini apakah 2 produk itu dibawa semua untuk dipromosi? Kami bawa semua di booth nomor 39 ya. Kebetulan di sana juga kan ada tiga UMKM yang sejenis. Kami Cekam Arteri, sama ada minyak kayu putih gitu, sama satu juga ada lilin aromaterapi gitu. Ya Kak, kalau boleh tahu nih Kak, untuk rumah produksinya sendiri itu apakah di Ternate atau di Tidore gitu Kak? Kalau boleh tahu. Kami ini produksinya fleksibel. Bisa terdengar gimana, terdengar nyeleneh atau gimana gitu, cuman kami bisa produksi di Tidore, di Ternate. Misalnya gini, di sini ada bahan nih, udah produksi di situ. Oh, diproduksi langsung di mitra ya Kak? Fleksibel gitu ya. Tinggal pesan packagingnya, distribusi. Iya Kak, mungkin kalau sekali produk itu sekali produksi itu bisa menghasilkan berapa produk Kak? Untuk sekali produksi itu yang jelas 2 varian itu bisa diproduksi semua. Jumlahnya itu bisa 200-an lebih. Itu produksi santai aja. Maksudnya karena itu kayak saya bilang tadi, saya kebetulan nggak bawa brosurnya itu karena ketinggalan di sana. Karena ya itu kita tuh nggak punya target tertentu buat, yang penting ya udah kita misalnya pesen 50 ya oke 50 jalanin aja 50 gitu. 100 ya oke 100 kayak gitu. Iya nih Kak. Selanjutnya nih untuk promosi dari 2 produk ini sudah ke mana saja untuk promosinya nih Kak? Selain di momen sale Tidore ini. Selain di momen sale Tidore ini, kami promosi kemarin di pameran nasional. Jadi dari Poltekkes Ternate itu juga ngirim delegasi gitu. Jadi kami ini bermitra sama mereka tuh. Karena ya juga kami uji klinis di sana dan segala macam, biar karena kan ini aromaterapi. Jadi harus secara logika harus melewati proses itu gitu. Jadi bermitra sama mereka, ikut promosi di ajang nasional dan segala macam. Nah, alhamdulillah di ajang nasional tuh semacam hasanah berpikir mereka tuh terbuka. Salah satunya misalnya, ternyata cengkeh sama kayu manis itu tidak hanya jadi olahan makanan, bisa jadi, saya tuh nggak maksudnya tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat mungkin bisa jadi parfum, bisa jadi kita, mungkin itu harapannya Kak ke depannya bisa jadi. Iya Kak, mungkin tadi Kakak sempat bilang kalau produk 2 ini itu sudah dipasarkan di wilayah khususnya Ternate dan Tidore. Nah, kalau untuk pemasarannya ini apakah dititipkan biasanya kan ke gerai-gerai ataukah seperti apa dari modelnya UMKM ini?
Satu itu, Iya. ya kita bisa nitip, bisa kadang-kadang jualan online tapi bukan di marketplace ya, kita cuman kayak misalnya dari Instagram Story, WhatsApp Story gitu, terus ada yang pesen ya udah gitu. Jadi kalau dibilang punya target, kami punya target, tapi ya ini kan berproses ya, jadi kita harus jadi ya bebas saja kita tuh, karena kami juga ya mungkin kalau insya Allah ke depan punya apa ya, punya dana lebih gitu, kita bisa mungkin buka showroom atau ya, Iya. kedai atau apalah gitu namanya untuk kayak gitu. Iya Kak, mungkin ini kan di momen Seltiro ini kan sangat terbuka nih Kak, sangat besar, sangat luas, ada yang dari kementerian dan sebagainya. Mungkin harapan Kakak nih setelah ajang promosi di Seltidore ini kedepannya seperti apa? Harapan ya? Iya. Harapan saya tuh nggak muluk-muluk sebenarnya. Kalau kami itu secara pribadi, secara tim itu berharap yang pertama semua UMKM yang hadir di sini, termasuk juga media Kalesang ini. Iya. Jadi kan saya juga for your information, saya juga salah satu pembaca. Wah, terima kasih sekali nih Kak. Ini bukan karena diundang di sini terus saya enggak. Jadi ya salah satu pembaca juga. Jadi saya berharap semua semua produk, semua UMKM, media apapun itu yang di sini setelah itu punya value yang lebih gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau dari saya secara pribadi dan tim itu berpikir, saya yang pertama ingin mengedukasi bahwa kita punya bahan yang bisa dijual, yang punya value, yang bisa jadi alternatif, baik itu pengobatan ataupun terapi dan segala macam, yang bisa dikenal secara nasional, insya Allah mungkin secara global, saya yakin itu. Tapi ya secara keseluruhan saya berharap semua UMKM bisa maju, bisa ketemu mix ketemu sama calon pembeli ataupun katakanlah investor gitu. Ya kita nggak tahu. Iya Kak, mungkin terakhir nih harapan Kakak ke pemerintah daerah sendiri maupun pemerintah provinsi untuk UMKM secara keseluruhan maupun UMKM Cikamatre ini sendiri. Harapan kami pribadi itu pemerintah daerah sejauh ini bagus ya, memperhatikan tumbuh kembang gitu UMKM ini. Iya. Tapi mungkin karena kalau saya melihatnya itu lebih banyak dibuka ruang-ruang ruang-ruang buat kita, ruang bertutur lah untuk ya kalau misalnya pedagang jualan, yang media meliput, yang apalah gitu, biar kita tuh kita tuh diskursus kita mengenai apapun itu hidup. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi sejauh ini saya berharap apa yang sudah diberikan pemerintah, salah satunya melalui UMKM ini, sudah sangat bagus. Pasca sale ini, harapan saya jauh lebih bagus lagi, karena ini kita bisa lihat effortnya kan tinggi sekali dari masyarakat maupun dari luar ya Kak. Ya baik, mungkin itu ya untuk Sobat Kalesang, ternyata kita baru mungkin informasi baru nih bagi kita semua, kalau ternyata rempah-rempah itu bukan hanya untuk makanan, tetapi juga untuk body care ya salah satunya, dan juga alat herbal begitu. Ya mungkin sudahkah dari kami, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya semoga sukses selalu untuk Kakak dan tim. Ya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.